Jumpa kembali dengan kami dari Kantor Hukum Hasudungan dan Rekan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat merupakan profesi mulia bidang hukum, jadi tak heran bila para lulusan sarjana hukum mulai berambisi menekuni bidang jasa hukum khususnya sebagai advokat, karena profesi ini juga sangat menjanjikan karir dan juga harta yang cukup melimpah. Sebagaimana diketahui bersama, peran dan fungsi advokat itu cukup beragam, mulai dari memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, ataupun menjalankan kuasa seperti membela, mendampingi, atau mewakili kliennya dalam berbagai tindakan hukum sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang. Kemudian perkembangan terakhir, banyak juga dari para advokat ini juga terjun ke bidang profesi lainnya, apakah itu menjadi konsultan di berbagai perusahaan-perusahaan, menjadi seorang mediator, atau juga dia menjadi seorang kurator. Nah, ini merupakan prospek dari advokat yang cukup menggiurkan, sehingga tak heran seperti apa yang kami sebutkan tadi, profesi ini sudah mulai pilihan utama bagi para sarjana hukum untuk menekuni profesi ini di kehidupannya. Undang-undang advokat sudah sangat jelas menjelaskan tentang apa itu advokat. Advokat merupakan satu profesi jasa hukum, baik itu di luar maupun di dalam pengadilan, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan undang-undang advokat. Untuk menjadi advokat, maka pertama sekali ianya haruslah sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum, baik itu dari universitas ataupun sekolah tinggi hukum. Kemudian ianya juga harus sudah mengikuti pendidikan profesi advokat yang dilakukan atau diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerjasama dengan universitas atau sekolah tinggi yang memiliki fakultas hukum yang berakreditasi minimal B. Kemudian juga ianya sudah lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Baru kemudian yang keempat, dianya juga harus sudah mengambil atau mengangkat sumpah di pengadilan tinggi tempat dianya berdomisili. Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang advokat? Nah, sebenarnya di Undang-Undang Advokat sudah secara rinci dan jelas ada disebutkan apa yang menjadi syarat untuk menjadi seorang advokat. Ini terdapat di pasal 3 ayat 1. Tapi pada kesempatan ini kami akan kembali mengutarakan apa-apa saja syarat untuk menjadi seorang advokat. Yang pertama, dianya harus warga negara Indonesia, dan yang kedua, berumur minimal atau sekurang-kurangnya 25 tahun. Kemudian berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, dianya
berpendidikan sarjana yang berlatar belakang sarjana tinggi hukum. Yang kelima, dianya sudah mengikuti dan lulus ujian profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat. Kemudian yang keenam, dianya bukan merupakan PNS atau TNI Polri ataupun pejabat negara. Nah, yang ketujuh, dianya sudah melakukan kegiatan magang minimal 2 tahun berturut-turut pada kantor advokat. Yang kedelapan, dianya tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Dan yang terakhir, dianya harus merupakan orang yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi pada profesi advokat ini. Selain syarat seorang advokat sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Nah, sebelum menjalankan profesi advokat, seorang advokat itu terlebih dahulu harus sudah mengucapkan atau diangkat sumpah dan janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, pengangkatan sumpah ini dilakukan di sidang terbuka di pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Barulah kemudian dianya bisa menjalankan profesi advokat sebagaimana mestinya. Satu hal yang penting diketahui oleh para calon advokat bahwa karena ini adalah profesi yang menyangkut tentang hukum, maka tentu saja sangat dibutuhkan satu keahlian atau pemahaman dan juga analisa tentang hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, menempa dan mengasah kualitas analisa atas pemahaman suatu peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan agar di dalam melaksanakan profesi advokat kitanya bisa lebih mendapatkan nilai tambah tersendiri, khususnya dalam memecahkan suatu persoalan yang diamanahkan klien kepada kita advokat. Demikian penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat buat para calon advokat-advokat yang sudah yakin dan ingin menggeluti dunia profesi advokat ini di kemudian hari. Terima kasih.